Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya. Sekarang sampai kita di bab 2 buku Charles Kittel gitu ya. Jadi memang pelajaran fisika zat padat ini kita ambil referensinya terutama dari buku Charles Kittel. Kita sampai di bab 2 tentang difraksi kristal. Intinya dari bab 2 ini adalah kita mau melihat atau bagaimana menggunakan suatu tool yang ada misalkan X-ray atau neutron, scattering, dan seterusnya supaya kita bisa melihat struktur kristal itu, supaya kita bisa memastikan apakah strukturnya FCC, BCC, hexagonal closed package, dan seterusnya gitu. Nah, di sini hal yang paling penting adalah kita mengerti ya dari length scale ya dari suatu kristal. Katakanlah kristal itu terdiri dari atom-atom gitu ya. Nah, jarak antar atom ini jarak antar atom dalam kristal ya, kita perkirakan berada di kisaran 1 angstrom ya, atau 10 pangkat minus 10 meter. Kisarannya di 1 angstrom. Nah, maka kita perlu tool atau perlu alat gitu ya untuk melihat atau panjang gelombang apa gitu ya dari suatu atau medan elektromagnetik atau suatu eksitasi material yang bisa memiliki panjang gelombang di kisaran angstrom ini gitu ya. Nah, di buku Charles Kittel dia memberikan suatu plot yang sangat menarik ya. Itu adalah plot di sini adalah panjang gelombang ya. Wavelength dalam angstrom. Tapi plotnya dalam log scale. Dia mulai dari 0,1. Kemudian kira-kira ada angka 1 di sini. Kemudian ada angka 10 ya di sini ya. Jadi ada log scale gitu ya. Kemudian dilawankan dengan energi ya. Energinya itu kalau ini foton energi. Foton energi itu di kisaran, saya hapus sedikit ya supaya saya bisa menulis angkanya. Itu dia buat ini dari 1 juga, kemudian sini 10 dan sini 100 ya. Nah, kalau dia foton itu di kisaran energi kilo elektron volt. Kemudian kalau neutron dia di kisaran energi 0,01 elektron volt. Jadi angka di sini kita kalikan 0,01 sebab neutron ya dan elektron ya. Itu di angka 100 elektron volt. Oke, kemudian plotnya seperti ini ya. Kalau foton atau X-ray ya, X-ray itu kira-kira plotnya seperti ini. Kemudian dia menurun tajam ke 100. Nah, ini adalah sinar X. Ya. Kemudian kalau neutron itu di angka kira-kira di sini. Kemudian dia menurun ke H. Dia kira-kira sini neutron. Dan kalau elektron dia sejajar dengan neutron tapi lebih rendah. Nah, ini elektron. Nah, kita bisa melihat sekarang X-ray, neutron, dan elektron manakah yang lebih cocok ya untuk mengamati kristal gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa semuanya ya cocok ya untuk mengamati kristal karena berada di range yang lebih kecil ya dari panjang gelombang atau yang lebih kecil dari jarak antar atom ya. Tapi kalau elektron kayaknya terlalu rendah ya panjang gelombangnya sehingga mungkin kurang dipakai. Dan juga elektron untuk melihat kristal juga kurang baik karena dia memiliki charge ya, memiliki muatan sehingga muatan ini bisa berinteraksi dengan material, dengan elektron yang lain dan malah bukan apa, sehingga ya pokoknya intinya akan bisa merusak gitu ya struktur kristal mungkin ya.
Nah, tapi yang menarik yang bisa sering dipakai adalah yang X-ray ya. Kemarin kursor saya hilang sebentar. Ya, X-ray dan neutron. Permasalahan dengan X-ray adalah kita butuh energi yang sangat besar ya untuk foton ini, kilo elektron volt. Nah, energi yang terlalu besar ini bisa juga merusak material itu, yang kadang ada ablasi gitu ya dari foton itu yang bisa merusak struktur material. Nah, maka pilihan terbaik adalah pada neutron sebenarnya. Tapi ada kelemahan juga di neutron ini karena untuk menciptakan emisi neutron itu sangat sulit ya. Dari inti-inti atom gitu ya kita lepaskan gitu ya neutron itu dari inti atom. Walaupun energinya rendah, tapi neutron itu biasanya sulit mendapatkan resolusi yang sangat tinggi gitu. Jadi semua teknik ini yang kita pakai, apakah kita pakai X-ray atau ke neutron atau ke elektron, semua ada plus dan minusnya. Oke, pelajaran berikutnya kita akan melihat gitu ya, biasanya kalau ada XRD ya, hasil X-ray diffraction ya, XRD ya. Ini kalau kita sinari XRD atau material itu dengan X-ray gitu ya, kita tembakkan X-ray ke material gitu ya. Nah, kemudian akan muncul peak-peak ya, peak-peak tertentu gitu ya, di suatu hasil eksperimen itu ya. Nah, ini adalah puncaknya, kemudian ini adalah sudut ya, sudut yang dibentuk. Misalkan ya, nah ini muncul peak-peak ini ya. Nah, kita akan memahami bagaimana terbentuknya peak ini ya, dan intensitas dari XRD itu juga ditentukan oleh struktur kristal itu. Dan peak-peak ini tuh biasanya terkait dengan indeks Miller gitu ya. Misalkan peak yang ini, misalkan ini adalah daerah 111 misalkan ya. Kemudian yang ini itu terkait dengan daerah 200 misalkan. Yang ini terkait dengan daerah 220 misalkan. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan memahami atau goal kita di bab ini adalah kalau kita punya lattice misalkan simple kubik ya, atau FCC atau BCC, kita bertanya bagaimana bentuk X-ray diffraction-nya gitu ya. Nah, untuk memahami ini juga nanti kita butuh memahami struktur kristal yang periodik itu. Karena dia punya periodisitas, artinya kita harus melakukan operasi yang namanya transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier itu. Nah, transformasi Fourier ini menjadi sangat penting untuk kita mau memahami bagaimana terbentuknya XRD spektra. Oke, demikian pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.